Ya, kalau berbicara mengenai Ramadan, maka tradisi yang dilakukan tentu saja menyesuaikan dengan lokasi setempat ya. Apalagi untuk para WNI yang sedang berada di negeri orang. Betul sekali, beda Indonesia, di luar negeri juga berbeda seperti itu ya. Nah, ini kira-kira seperti apa tradisi Ramadan terutama di Amerika Serikat yang ada khususnya di wilayah Texas? Sudah berhubung bersama kami ada Nizar Fadilia. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Nizar? Alhamdulillah baik, selamat sore waktu Texas, Amerika. Wow. Oke, Mbak Nizar, ini puasanya lebih lama nggak sih di Texas sana dibandingkan di Indonesia? Sekarang masuk spring atau musim semi, jadi subuhnya itu jam 6 kurang sedikit hari ini ya, kayak jam 5 lewat 50 hari ini. Lalu maghribnya hari ini jam 8 lewat 5 menit. Tapi sebetulnya secara rasa itu beda jauh nggak sih? Apalagi tadi Mbak bilang ini lagi spring di sana. Vibes-nya seperti apa perbedaan dengan Indonesia? Iya. Gitu. Oke, jadi saya kebetulan tinggal di San Antonio, Texas, dan kami punya banyak masjid kebetulan ya. Dan masjidnya lumayan besar. Jadi tiap malam itu 10 malam terakhir ini kebetulan ada sholat tahajud juga. Jadi setelah tarawih lalu ada sholat tahajud. Kebetulan ramai sekali masjid di San Antonio ini. Oke, berarti ini dengan kalau terkait kondisi COVID-19 di sana sudah pelonggarannya udah benar-benar full gitu ya Mbak ya? Sudah bisa melakukan ibadah dengan normal lagi ya? Iya, khususnya di Texas, pemakaian masker itu sudah optional dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Tapi di masjid ya, kebetulan masjid yang kami biasa datangi, itu masih pakai masker sih, kayak imamnya dan yang ngasih ceramah, dan beberapa jamaah masih pakai masker. Baik, artinya memang belum sepenuhnya begitu ya. Nah, soal ibadah bersama begitu misalkan di masjid untuk sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya, apakah kemudian sudah ada penyesuaian misalkan safnya dirapatkan kembali atau yang sebelumnya ada pembatasan jumlah jemaah akhirnya sekarang diperbanyak atau seperti apa di sana Mbak Nizar? Jadi kalau ada dua masjid besar ya, pertama masjid yang biasa kami datangi ini itu safnya sudah rapat, sudah biasa. Tapi ada satu masjid lagi yang memang safnya ini masih renggang-renggang. Jadi silakan pilih nyamannya yang mana. Oke, nah ini kalau kita lihat di video di sebelah Mbak Nizar ini tadi suasana berbuka puasa ya mungkin ya sama suami ya saat itu ya? Iya, itu kebetulan kemarin, jadi kami habis dari Asian Store, toko Asia gitu, terus kebetulan nemu kelapa muda hijau. Wow. Iya, udah sekalian buat buka puasa. Kebetulan kemarin suami masak ayam bakar, tapi ditaruh di oven, jadi nggak jadi dibakar karena anginnya kenceng sekali kemarin. Jadi ya udah, kemarin buka puasa kebetulan pakai kelapa muda. Oke, tapi kalau hidangan khasnya di sana pada saat Ramadan itu ada nggak sih Mbak? Kalau di Indonesia kan udah pasti takjilnya ada kolak dan lain sebagainya. Ada gorengan. Mahal ya gorengan di sini sekarang. Kalau di sana seperti apa Mbak? Jadi kalau Texas ini kan didominasi sama hidangan seperti barbecue gitu ya. Namun masjid itu kebanyakan memang dari Middle East, dari India, dari Pakistan. Jadi untuk khasnya sendiri ya kebanyakan hidangan Middle East sendiri seperti kunafe, baklava, gitu. Baik, ini saya tadi tertarik kalau Mbak bilang beli kelapa muda gitu, itu kan kalau saya lihat ekspresinya cukup senang banget, kayaknya ini sangat merindukan begitu bagaimana kemudian makanan atau minuman Indonesia. Nah, boleh tahu sudah berapa lama di sana Mbak dan seberapa kerinduan akan tanah air apalagi Ramadan begitu? Seperti apa Mbak Nizar? Oke.
Jadi sebenarnya saya pindah ke Amerika itu tahun 2009, tapi pertama kali pindah ke Washington State di Bremerton. Jadi itu nggak terlalu jauh dari Seattle, jadi di barat Amerika. Lalu kemudian kami pindah Jepang, lalu balik lagi ke Amerika, ke Washington, pindah ke Yunani, dan sekarang balik lagi ke Amerika di Texas. Jadi kalau dihitung lamanya di Amerika baru sebentar sih, karena lebih sering pindah-pindah. Kalau melanglang buananya dari 2009 berarti ya, Iya. lebih tepat begitu mungkin ya. Betul. Ya, Kegiatan sehari-harinya di sana apa tuh Mbak? bisa diulang, sorry? Kegiatan sehari-harinya di sana apakah mungkin dari Indonesia pindah ke sana karena bekerja kah? Atau memang ikut sama suami apa seperti apa? Iya, ikut suami. Kebetulan suami orang Amerika. Oh, oke. Kalau kegiatan saya sendiri, saya kebetulan kerja dari rumah. Saya customer specialist. Lalu kadang weekend saya ngelakuin fotografi. Saya professional photographer, portrait photographer. Wow. Iya, jadi kebetulan ini udah musim wedding ya. Jadi mungkin akan sedikit sibuk menjelang summer sampai di Desember. Oke, wah tahu gitu tadi kita janjian dulu buat virtual photoshoot ya. Sekalian Jadi kita ada gitu di ya. sini difotoin sama Mbak Nizar, yang menarik. Oke, nah ini artinya tadi Mbak bilang sudah banyak kerjaan soal fotografi ini menunggu. Nah, apakah artinya semua kegiatan ini akhirnya berangsur-angsur normal lagi di sana sebetulnya, Mbak? Iya, sebenarnya pas kita pindah dari Yunani balik ke Amerika bulan Oktober, saya itu udah langsung nerima photoshoot bulan Desember. Jadi saya udah moto wedding bulan Desember, dan itu tuh udah normal di pernikahan tersebut. Udah nggak ada yang pakai masker segala macam. Jadi memang kalau di Texas sendiri untuk pemakaian masker segala macam udah tidak diharuskan, tidak diwajibkan semenjak sekitar summer tahun lalu kalau nggak salah ya. Karena kami pindah ke sini Oktober dan itu udah nggak wajib lagi. Oke, itu sudah menjadi opsional pakai masker dan lain-lain. Itu apakah memang tingkat vaksinnya di sana sudah full begitu Mbak, termasuk booster? Iya, sebenarnya kalau vaksin sendiri sama lah di Indonesia, ada yang ada yang, tapi memang untuk mendapatkan vaksin sangat mudah. Begitu juga boosternya. Saya sendiri belum booster nih untuk yang ketiga, jadi kepikiran nanti booster kalau misalnya balik ke Indonesia. Tapi karena saya pikir belum necessary sekarang, karena pun kerja dari rumah, jarak interaksi sama orang, saya belum dapat booster. Tapi untuk mendapatkan booster sendiri itu cukup mudah. Oke, nah ini tadi sedikit disinggung kalau kembali ke Indonesia ingin booster. Sepertinya kok ada hawa-hawa kerinduan gitu lah. Ini ada rencana nggak misalkan apakah Idul Fitri di Indonesia atau jangan-jangan negara berikutnya adalah Indonesia nih untuk pindah bersama suami, seperti apa? Belum tahu. Biasanya saya mudik itu setahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi semenjak COVID, jadi dari tahun 2020 ke sini tuh sama sekali belum mudik gitu, dan ya udah kangen banget sih. Rencananya mungkin insya Allah tahun depan will see ya, pas Ramadan tahun depan mungkin. Oke, nah dengan banyaknya, mungkin bisa dibilang komunitas Muslim begitu di sana cukup banyak karena ada masjid-masjid besar juga tadi ya Mbak katakan ya. Itu seperti apa toleransi beragama dan terutama pada saat bulan Ramadan ini Mbak? Jadi kalau di Amerika sendiri kan toleransi beragama itu memang diatur dalam undang-undang, memang bebas gitu untuk melakukan kegiatan agama apapun. Jadi kebetulan juga saya tinggal di kota besar di San Antonio, dan di sini lumayan bebas sih kita untuk mempraktekkan atau menjalankan ibadah kita sebagai muslim. Tapi artinya segala ibadah itu berjalan dengan mudah begitu ya, walaupun misalkan dengan komunitas luar Indonesia, dengan komunitas yang tidak Muslim begitu. Betul, ya. So far lancar, nggak
ada kesulitan apapun, nggak ada hambatan apapun. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nizar atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol bersama CNN Indonesia Connected Ramadan. Semoga puasanya lancar-lancar dan semoga ada kesempatan secepatnya untuk kembali ke Indonesia. Amin. Sehat selalu Mbak, salam untuk Terima suami kasih dulu. juga. Oke.